Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di acara sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024. Opsi 2024, meneliti itu seru. Semoga Sobat Prestasi di seluruh Indonesia dalam keadaan yang selalu baik ya. Perkenalkan, saya Ica Khairunisa sebagai moderator pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan perwakilan Bapak Ibu Dewan Juri Opsi Jenjang SMA tahun 2024, mulai dari bidang Matematika, Sains dan Teknologi atau MST, Fisika Terapan dan Rekayasa atau FTR, dan Ilmu Sosial Humaniora atau ISH. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Selanjutnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya. Karena katanya tak kenal maka tak sayang, supaya Sobat Prestasi yang ada di seluruh Indonesia juga bisa ikut berkenalan. Yang pertama di sini sudah ada dari bidang Matematika, Sains dan Teknologi atau MST, yaitu Profesor Tine Kemandang atau yang biasa kita sapa dengan Prof. Tin. Halo Kak Ica, halo Sobat Prestasi dimanapun Sobat Prestasi berada. Kemudian dari bidang Fisika Terapan dan Rekayasa atau FTR, sudah ada Bapak Agus Fanar Syukri, PhD atau yang biasa kita sapa dengan Pak Fanar. Halo Kak Ica, halo Sobat Prestasi di seluruh negeri, sehat selalu ya. Dan yang terakhir dari bidang Ilmu Sosial Humaniora atau ISH, di sini sudah ada Bapak Dr. Abdurrahman atau yang biasa kita sapa dengan Pak Maman. Halo Kak Ica, halo Sobat Prestasi di seluruh Nusantara, semoga sehat selalu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi inti ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa poin yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Dewan Juri untuk Sobat Prestasi yang ada di Indonesia mengenai opsi tahun 2024 jenjang SMA. Baiklah, kita masuk ke dalam sesi penjelasan spesifik masing-masing bidang pada jenjang SMA kali ini. Tadi sudah saya sebutkan, di jenjang SMA kali ini terdapat 3 bidang, yaitu Matematika, Sains dan Teknologi atau MST, Fisika Terapan dan Rekayasa atau FTR, dan Ilmu Sosial Humaniora atau ISH. Kali ini kita mulai dari bidang Matematika, Sains dan Teknologi atau MST yang akan dipaparkan oleh Prof. Tin. Kepada Prof. Tin, disilahkan. Baik Kak Ica dan juga Sobat Prestasi dimanapun Sobat Prestasi berada. Untuk bidang Matematika, Sains dan Teknologi atau sering disingkat dengan MST terdiri atas beberapa sub-bidang. Ada bidang atau sub-bidang Matematika yang terdiri atas aljabar, kalkulus, algoritma, geometri, topologi, dan trigonometri. Kemudian ada sub-bidang biologi, terdiri atas botani, zoologi, dan genetika. Dan bidang kimia dan teknik kimia. Kemudian untuk bidang farmasi, biomedis, dan kesehatan. Selanjutnya bidang teknologi, bioteknologi, pangan, peternakan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan. Nah, Kak Ica, untuk bidang Matematika, Sains, dan Teknologi ini sebenarnya deskripsinya adalah bahwa penelitian bidang ini terkait dengan ilmu pengetahuan dasar dan terapan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan eksplorasi alam semesta, modifikasi, inovasi, dan juga aplikasi dari ilmu pengetahuan alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Begitu Kak Ica? Baik Prof. Tin, memang beragam ya bidang dari bidang MST kali ini. Betul. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bidang Fisika Terapan dan Rekayasa yang akan dipaparkan oleh Pak Fanar. Kepada Pak Fanar, disilahkan. Terima kasih Kak Ica. Izinkan saya menjelaskan tentang bidang Fisika Terapan dan Rekayasa. Penelitian bidang ini terkait penerapan fisika dalam desain, rancangan, rekayasa produk industri atau manufaktur, rekayasa lingkungan, konversi energi dan pemanfaatannya, serta transformasi digital dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, FTR ini ada 5 sub bidang,
Yang pertama tentang rekayasa informasi. Ini tentang aplikasi Piranti Luna. Ini rekayasa grafis, elektronik, robotik, mekatronik, sistem sensor, kontrol, rekayasa transportasi, dan sebagainya. Ini biasanya menggunakan elektronika dan kontrol. Subbidang yang kedua adalah tentang rekayasa permesinan. Ini ada teknik mesin, teknik fisika, dan sebagainya dalam bentuk prototipe. Kemudian ada juga rekayasa lingkungan, dan yang subbidang keempat adalah fisika, geofisika, kebumian, astronomi, geografi, dan energi. Dan subbidang kelima adalah tentang sains data dan kecerdasan buatan atau AI, termasuk IoT. Nah, ini perlu kami sampaikan, ada catatan, kalau tadi di MST itu ada lingkungan, dan di FTR ada lingkungan, apa yang membedakan adalah kalau lingkungan yang di MST itu berbasis pada sains ilmu dasar, kalau yang di lingkungan di FTR ini adalah harus ada prototipenya ya, Sobat Prestasi. Jadi Sobat Prestasi membuat prototipe atau membuat suatu alat yang digunakan untuk masalah-masalah lingkungan. Jadi itu nanti harus memilih subbidang yang jelas antara MST dan FTR, mana yang lebih cocok, apakah berbasis pada sains ilmu alam atau menggunakan engineering atau teknologi perkayasaan. Demikian Kak Ica. Baik, penjelasan yang sangat jelas ya Sobat Prestasi. Perlu diingat ya tadi catatannya perbedaan antara bidang lingkungan yang ada di MST dan juga perbedaan lingkungan yang ada di bidang FTR. Karena memang FTR ini cenderung ke engineering ya Pak ya. Betul Kak. Betul, baik. Untuk penjelasan yang terakhir nih mengenai spesifik bidang, yaitu penjelasan dari bidang ilmu sosial humaniora atau ISH yang akan disampaikan oleh Pak Maman. Kepada Pak Maman, disilahkan. Terima kasih Kak Ica. Sobat prestasi di seluruh Nusantara, bidang yang ketiga adalah bidang ilmu sosial dan humaniora. Bidang ilmu sosial dan humaniora ini ada 5 subbidang. Yang pertama adalah ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Yang kedua adalah sosiologi, komunikasi dan rekayasa sosial, antropologi. Yang ketiga adalah seni, budaya, dan sejarah. Yang keempat adalah psikologi dan kependidikan. Dan yang kelima adalah bahasa dan sastra. Terkait dengan deskripsi penelitian di masing-masing subbidang ini, hampir semuanya terkait dengan manusia dan masyarakat. Kalau kita perhatikan untuk ilmu ekonomi dan manajemen, penelitian pada bidang ilmu ini berkaitan dengan perilaku dan pengambilan keputusan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan tata kelolanya. Yang kedua, terkait dengan sosiologi, komunikasi, dan rekayasa sosial dan antropologi, penelitian pada bidang ini mencakup terkait antara pola interaksi, jaringan sosial, kelompok sosial, kebudayaan, dan masyarakat. Subbidang yang ketiga terkait dengan psikologi dan pendidikan. Penelitian pada bidang psikologi dan pendidikan ini terkait dengan proses belajar mengajar di dalam sebuah kelas, bisa terkait seperti itu. Terkait juga dengan pengembangan karakter, baik karakter siswa atau juga karakter dalam masyarakat, serta sikap mental dalam masyarakat itu sendiri. Yang keempat terkait dengan seni budaya dan sejarah. Penelitian pada bidang seni budaya dan sejarah mengait aktivitas manusia di bidang seni budaya dan juga sejarah. Dan kajian tentang sejarah ini mencakup sejarah lokal, sejarah nasional, biografi, dan sejarah komparatif. Subbidang yang terakhir adalah bahasa dan sastra. Penelitian pada bidang bahasa dan sastra ini mengkaji perkembangan bahasa dan sastra baik nasional maupun lokal atau kita mengenal sebagai bahasa atau sastra daerah. Terima kasih Kak Ica, terima kasih Sobat Prestasi semuanya. Terima kasih Pak Maman. Pemaparan yang sangat jelas ya Sobat Prestasi di tiap bidangnya, mulai dari MST, FTR, dan juga ISH. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ethical clearance atau clearance etik, atau mudahnya biasa kita sebut dengan EC nih. Tadi juga sudah kita singgung ya di awal oleh Pak Fanar mengenai kebaruan di opsi 2024 ini soal ethical clearance. Kali ini akan dipaparkan lebih lengkapnya mengenai ethical clearance oleh Prof Tin. Kepada Prof Tin, disilahkan.
Ya, terima kasih Kak Ica. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Fanar di awal bahwa kebaruan dari opsi 2024 itu adalah penekanan pada ethical clearance atau kelayakan etik. Jadi bahasa Indonesianya sebetulnya menggunakan kelayakan etik. Nah, kalau ditanya mengapa diperlukan ethical clearance atau kelayakan etik dalam penelitian. Jadi ini dikaitkan dengan penelitian. Karena memang kita perlu menghormati harkat martabat manusia dan juga makhluk hidup yang lain yang kita gunakan atau yang terlibat di dalam penelitian. Kemudian kita juga perlu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi kalau penelitian sosial mereka harus berhadapan dengan responden. Nah, tentu kita harus juga menghormati privasi mereka dan kerahasiaan dari mereka yang kita gunakan sebagai responden di dalam penelitian ini. Nah, kemudian menghormati juga keadilan dan inklusivitas. Artinya kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dari subjek penelitian yang kita gunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita juga memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Artinya, kalau kita menggunakan suatu bahan penelitian di dalam penelitian kita, maka kita harus memperhitungkan betul-betul apa manfaatnya, kemudian juga kerugian yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan penelitian ini. Selanjutnya, untuk subjek eksperimen ini harus diperlakukan dengan layak. Makanya sebetulnya judulnya adalah kelayakan etik. Jadi dalam proses penelitian setiap tahap-tahapnya kita harus memperhatikan betul-betul subjek yang dijadikan eksperimen di dalam penelitian ini betul-betul memperhatikan kelayakannya di dalam setiap tahap. Nah, kemudian juga menjaga keamanan peneliti dan lingkungan. Ini penting sekali sebetulnya. Jadi ethical clearance ini bukan saja terkait dengan subjek penelitian, tetapi juga keamanan dari si peneliti dan juga lingkungan di mana penelitian itu dilakukan. Nah, kalau ditanya, kalau begitu siapa sih sebetulnya atau apa saja yang menjadi subjek dari ethical clearance ini atau uji kelayakan ini? Nah, ini manusia tentunya, kemudian hewan vertebrata, mikroorganisme patogenik, dan juga bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini semua menjadi subjek dari penggunaan objek atau subjek penelitian di dalam hal ini harus dilakukan ethical clearance atau uji kelayakan. Nah, selanjutnya kalau pertanyaannya, nah ini ethical clearance ini kan semacam uji kelayakan yang harus dikeluarkan dalam bentuk surat pernyataan. Nah, kemana memperolehnya? Ya, kemana memperolehnya? Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada banyak lembaga yang bisa mengeluarkan ethical clearance ini, atau banyak lembaga perguruan tinggi misalnya yang dapat mengeluarkan surat pernyataan ethical clearance ini. Jadi misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian tetapi yang memiliki komisi etik penelitian, dan juga mereka atau lembaga itu berhak mengeluarkan surat pernyataan ethical clearance. Nah, sebagai contoh, lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan surat pernyataan ethical clearance ini adalah misalnya BRIN. Kemudian universitas yang memiliki fakultas kedokteran, fakultas ilmu keperawatan, fakultas kesehatan masyarakat, dan mungkin ada juga fakultas lain. Kepada sobat prestasi, ini hanya contoh, lembaga-lembaga yang dituliskan di sini adalah contoh saja. Tetapi yang penting sebetulnya sobat prestasi ketika akan melakukan penelitian, ini bisa mengajukan ethical clearance ini ke universitas atau lembaga yang terdekat dengan sekolahnya atau tempat tinggalnya. Jadi ini hanya contoh saja yang bisa diberikan. Nah, kalau ditanya bagaimana memperolehnya? Nah, ada proses tentunya yang harus diikuti dengan mengisi form, kemudian melengkapi syarat yang ditentukan oleh lembaga penerbit ethical clearance ini. Nah, proposal harus disahkan oleh guru pembimbing dan ditandatangani oleh peneliti. Jadi jangan dibalik, sesudah penelitian baru mengajukan, bukan begitu. Jadi harus sesudah membuat proposal kita sudah tahu apa yang akan dilakukan,
metodenya sudah jelas, nah itu baru bisa kita mengajukan ethical clearance. Nah, kalau sudah disetujui, sudah diterbitkan surat pernyataan ethical clearance, baru kita melakukan penelitian. Saya kira tahapnya seperti itu, Kak Ica. Baik, terima kasih Prof. Tin atas penjelasannya. Jadi memang untuk ethical clearance ini sangat sangat penting sekali untuk penelitian-penelitian yang memang menggunakan subjek yang sudah disebutkan oleh Prof. Tin. Betul, Kak Ica. Tapi tidak semua penelitian itu perlu ethical clearance ya, Prof ya? Tidak semua. Jadi betul-betul hanya yang menggunakan manusia, hewan uji, kemudian bahan kimia berbahaya, dan juga tadi mikroorganisme patogen. Ya. Kalau yang terkait mesin, selama tidak melibatkan orang atau melibatkan hewan uji, ya itu tidak perlu. Ya. Terima kasih Prof. Tin. Semoga pembahasan mengenai ethical clearance ini bisa dicermati dan dipahami oleh sobat prestasi ya, mulai dari proses pengajuan sampai dengan mendapatkan clearance etik tersebut bisa dengan mudah seperti itu ya. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah lini masa atau jadwal opsi tahun 2024. Ini mulai dari pendaftaran, pengunggahan, sampai dengan final opsi tahun 2024. Untuk lini masa opsi ini akan dijelaskan oleh Pak Fanar. Kepada Pak Fanar, disilahkan. Sobat prestasi, untuk jadwal opsi 2024 ini dimulai dari sosialisasi di akhir bulan Januari 2024 ini. Kemudian, bila sobat prestasi telah memiliki proposal, ini sudah bisa diunggah dari 1 Februari sampai 14 Maret 2024. Kemudian akan ada seleksi administrasi dan ada review atas proposal yang telah sobat prestasi unggah di sistemnya BPTI. Ini akan dilaksanakan di bulan Maret, yaitu reviewnya di 20 sampai 23 Maret 2024. Kemudian di akhir Maret, tanggal 28 Maret 2024 akan diumumkan hasil review proposal sobat prestasi sekalian. Nah, sobat prestasi boleh memulai penelitiannya ini di bulan April, Mei, Juni dan seterusnya sampai tanggal 9 September 2024. Tetapi ada catatan seperti dijelaskan oleh Prof. Tin tadi tentang ethical clearance, ini harus clear dulu, harus sudah selesai sebelum sobat prestasi mengambil data di lapangan. Jadi sebelum memulai, setelah diumumkan dan sebelum memulai, ethical clearance akan ada di awal sobat prestasi sebelum mengambil data di lapangan, yaitu sebelum melaksanakan penelitian. Kemudian setelah sobat prestasi melaksanakan penelitian selama hampir 6 bulan, ini diminta tanggal 10 September 2024 harus diunggah laporan hasil penelitiannya di sistem yang telah ada di panduan, yaitu di BPTI seperti link yang ada diinformasikan di pedoman tersebut. Kemudian akan dilaksanakan penilaian laporan penelitian ini akhir September tanggal 30 sampai tanggal 4 Oktober. Dan akan diumumkan hasil finalnya, yaitu pengumuman finalis opsi 2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan final opsi akan dilaksanakan ini baru rencana 16 sampai 22 Oktober 2024. Mungkin ini ada jeda di antara final ini karena ada tanggal 20 itu ada pelantikan presiden, mungkin kemungkinan ada pergeseran jadwal, nanti tunggu saja informasi dari BPTI. Begitu Kak Ica? Terima kasih Pak Fanar. Tunggu saja informasinya untuk selengkapnya di Instagram Puspresnas begitu ya Pak ya. Untuk selanjutnya tidak terasa nih kita sudah memasuki poin terakhir untuk sosialisasi opsi tahun 2024 jenjang SMA. Tadi kita sudah membahas cukup banyak ya Bapak Ibu, mulai dari tema, kebaruan, kemudian penjelasan tiap bidang, clearance etik sampai dengan lini masa untuk opsi tahun 2024. Selanjutnya kita akan membahas yang sepertinya juga ini sangat ditunggu-tunggu nih oleh sobat prestasi. Apa? Ya, tips dan trik agar bisa lolos opsi tahun 2024 sampai menuju tahap final. Untuk tips dan trik ini akan disampaikan oleh Pak Maman. Kepada Pak Maman, disilahkan. Terima kasih Kak Ica. Sobat prestasi yang saya cintai, tentu
sobat-sobat semuanya ingin lolos ke final opsi. Nah, ini ada tips bagaimana sobat prestasi bisa lolos. Ada dua sisi yang perlu sobat prestasi perhatikan. Yang pertama terkait dengan masalah substansi. Tentu hasil penelitian sobat prestasi harus memiliki sebuah inovasi dari penelitiannya. Dan yang kedua adalah memiliki kebaruan. Karena kalau tidak memiliki kebaruan berarti penelitian itu pernah diteliti oleh sebelumnya, itu bukan sesuatu yang menarik gitu ya. Sehingga harus punya kebaruan dari penelitian yang sobat prestasi yang lakukan. Yang ketiga dari sisi substansi yang perlu sobat prestasi perhatikan adalah apakah penelitian itu bermanfaat. Jadi artinya ada kebermanfaatan dari penelitian yang sobat prestasi lakukan. Terus yang keempat adalah sobat prestasi menguasai materi penelitian itu sendiri. Kenapa? Kan pernah ada penelitian bukan oleh sobat prestasi sendiri tetapi oleh pembimbingnya, tapi dengan menggunakan nama sobat prestasi, dan itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima adalah tidak melakukan tindak plagiarisme. Dan contoh yang tadi adalah salah satu contoh tindak plagiarisme. Dan ini akan dilakukan cek plagiarisme ini ketika kita akan memasuki langkah final untuk naskah sobat prestasi yang dikirimkan di final tadi gitu. Yang kedua pada bidang teknis ya. Ini yang perlu perhatikan. Yang pertama yang sering kali masih ada salah nih adalah kesesuaian bidang penelitian. Seringkali bidangnya A dimasukkan ke sub B. Umpamanya bidangnya sosial humaniora dimasukkan ke FTR, atau bidangnya MST masuk ke FTR. Yang pasti itu nggak lolos. Jadi harus kesesuaian bidang penelitian. Jangan sampai sobat prestasi salah memasukkan secara teknis proposalnya. Yang kedua, penulisan laporan mengikuti panduan. Artinya sistematikanya, formatnya sesuai dengan buku panduan yang sudah dituliskan atau dikeluarkan oleh panitia. Yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan nih, poster yang dibuat oleh para sobat prestasi harus menarik. Karena ini memperoleh penilaian tersendiri. Dan juga posternya harus komunikatif. Yang keempat, sikap dan komunikasi yang wajar dan tidak berlebihan saat memprestasikan hasil penelitian. Artinya ketika sobat prestasi memprestasikan hasil penelitiannya di saat final, itu sikap dan komunikasi yang dilakukan oleh sobat prestasi harus juga memperhatikan etika atau moral gitu ya. Terus yang kelima, yang terakhir dari tips untuk bidang teknisnya ini adalah memberikan argumentasi ilmiah pada saat wawancara atau tanya jawab. Jadi artinya tidak asal bicara, ada dukungan fakta yang menguatkan argumentasi sobat prestasi ungkapkan. Nah, mudah-mudahan sobat prestasi bisa memperhatikan tips ini sehingga sobat prestasi bisa memperoleh hasil yang maksimal. Bila perlu menjadi juara. Sayangnya tidak semua bisa jadi juara. Jadi harus semua kita tingkatkan. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Pak Maman. Jadi betul ya Bapak ya, itu harus diperhatikan. Mohon dicatat ya sobat prestasi. Tadi juga disebutkan tindak plagiarisme. Karena kan katanya jujur itu juara, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, tidak terasa ternyata sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMA tahun 2024 ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah berkenan sharing dan menjelaskan mengenai opsi tahun 2024 kepada sobat prestasi yang ada di seluruh Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada sosialisasi kali ini dapat menambah pengetahuan dan memotivasi sobat prestasi untuk bisa menyiapkan ide atau gagasan yang luar biasa untuk berkompetisi di opsi 2024. Kami tunggu karya terbaik dari sobat prestasi ya. Sebelum menutup acara ini, alangkah lebih baiknya kita jargon dulu ya Bapak Ibu ya. Siap Kak Ica. Sudah tahu kan tentunya? Ya, nanti coba saya pandu ya. Opsi 2024 meneliti itu seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.